Suzuki Satria mungkin menjadi salah satu motor legendaris yang dulunya dipercaya sebagai obat penambah ketampanan pria di mata wanita. Dalam hal ini, Suzuki cukup sukses membuat nama Satria menjadi motor anak muda yang fenomenal, keren sekaligus kencang, kecuali Satria yang satu ini. Image motor keren dan kencang ini nggak hanya berlaku pada generasi Satria FU saja. Namun, jauh sebelum Satria FU muncul, Satria keluaran pertama Suzuki ini juga nggak kalah fenomenal pada masanya. Ya, ini adalah Suzuki Satria 120 atau dikenal juga sebagai Satria 2-tak series. Lantas, apa yang membuat motor ini begitu fenomenal pada masanya? Nah, di awal kemunculannya pada tahun 1997, Suzuki mencoba menggebrak pasar dengan menghadirkan generasi pertama Satria yang diberi nama sebagai Satria 120S. Ketika pabrikan lain masih berfokus pada motor bebek berkubikasi 100-110 cc, Satria S hadir mengusung mesin 2-tak silinder tegak berkubikasi 120 cc dengan transmisi 5 speed yang diklaim sanggup menghasilkan tenaga 13 horsepower di 7.500 rpm dan torsi puncak 12,7 Nm pada 6.000 rpm. Nggak sampai di situ saja, fitur yang disematkan pada motor ini juga terbilang sangat mewah untuk sebuah motor bebek, di mana suspensi belakangnya sudah mengadopsi monoshock, yang mana saat itu fitur ini hanya bisa ditemui di motor-motor sekelas RG 150 maupun Kawasaki Ninja Case. Kemudian bodi motor ini ditopang oleh rangka SCAF dengan konstruksi yang mirip seperti rangka twin spar, yang berfungsi membuat motor lebih stabil saat dipacu di kecepatan tinggi. Namun, dengan segala kelebihan yang dimilikinya, inovasi Suzuki tidak berhenti sampai di situ saja, karena setahun setelahnya pada tahun 1998, Suzuki merilis Satria 120R yang telah dibekali fitur kopling manual berikut transmisi 6 percepatan yang disertai perubahan ukuran karburator dari semula 18 mm menjadi 20 mm, sehingga tenaga mesinnya meningkat di angka 13,5 horsepower dan torsinya 13,2 Nm. Selain itu, Suzuki juga mengurangi bobot motor ini yang diperoleh dari pembuangan komponen electric starter yang sebelumnya ada pada Suzuki Satria S. Alhasil, bobot motor ini mengalami penurunan dari semula 102,5 kg menjadi 100 kg, dan tentu saja berkat perubahannya ini, Satria 2-tak menjadi semakin kencang. Dalam mempromosikan motor ini, Suzuki memasang slogan yang cukup jumawa dengan beberapa slogan seperti motor para perfeksionis, bebek super pertama di Indonesia. Bahkan Suzuki sampai mengatakan kalau motor ini sebenarnya bukanlah motor bebek lagi. Dan di situ, Suzuki juga menuliskan kalau Satria R dibekali kopling asli serta transmisi 6 percepatan. Di mana maksud dari tulisan ini sepertinya ditujukan untuk menyindir Yamaha F1 ZR yang saat itu masih menggunakan kopling tipe banji. Namun seolah belum puas, setahun pasca kehadiran Satria 120R 6 speed, pada tahun 1999, Suzuki all-in menyempurnakan motor ini dengan fitur tambahan berupa pengereman belakang tipe cakram. Generasi Satria R double disc brake ini juga tampil dengan livery bertemakan balap, berikut velg wheel palang 6 yang membuat aura racingnya semakin kuat. Salah satu livery paling legend dari Satria R 120 double disc brake ini adalah livery biru dengan corak bendera hijau ketupat atau seringkali disebut sebagai livery Kenny Robet, yang mana livery ini memang dibuat untuk mengabadikan momen kemenangan Suzuki bersama pembalap Kenny Robet Jr. yang berhasil menjuarai GP 500 pada tahun 2000.
Dengan berbagai fitur terdepan serta spesifikasi mesin yang overkill, Suzuki sukses menghadirkan bebek 2 tak paling mewah pada masanya tanpa ada satupun pesaing dari pabrikan lain. Karena melihat Suzuki Satria R melenggang sendirian tanpa satupun pesaing, hal ini sempat menarik minat Yamaha untuk terjun di kelas yang sama dengan menghadirkan Yamaha 125Z di Indonesia pada tahun 2000-an awal. Namun, karena status 125Z didatangkan secara CBU dari Malaysia, harga motor ini dibanderol 22 jutaan alias jauh lebih mahal dari Satria R yang saat itu dijual seharga 13 jutaan. Alhasil, penjualan 125Z ini kurang begitu bersinar, sehingga masa edarnya pun hanya berlangsung dalam kurun waktu yang singkat. Kemunculan Yamaha 125Z ini kemudian direspon Suzuki dengan menghadirkan Satria R LSCM alias Satria Hiu yang juga didatangkan secara CBU dari Malaysia. Versi ini tampil mengusung speedometer baru yang dilengkapi tachometer, berikut desain keseluruhan yang berubah signifikan menjadi lebih sporty sekaligus modern. Dan karena bentuk bodi belakangnya mirip seperti kepala hiu, Satria R LSCM ini mendapatkan julukan sebagai Satria Hiu. Untuk mesinnya sendiri, Satria Hiu masih mengandalkan kubikasi yang sama seperti generasi sebelumnya, hanya saja mesin ini dituning ulang, sehingga tenaganya meningkat di angka 15,2 horsepower dan torsi puncak 14,7 Nm. Sayangnya karena aturan regulasi emisi yang ketat, masa bakti Satria Hiu ini pun harus berakhir. Untuk kemudian Suzuki memutuskan menurunkan nama Satria ini kepada FU 150 yang nantinya meneruskan legenda Suzuki Satria di Indonesia. Kepergian Satria 2 tak series menjadi pengingat bahwasannya Suzuki pernah berjaya dengan menghadirkan motor bebek paling mewah pada masanya, sekaligus telah meninggalkan kenangan tersendiri bagi muda-mudi yang belum sempat mencicipinya. Meski era Satria 2 tak telah berakhir sejak lama, dan mungkin saat ini bukan lagi menjadi motor idola anak muda seperti dulu, namun sampai saat ini, Satria 2 tak tetaplah menjadi motor impian laki-laki yang menolak tua.